Halo, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dekwanda Repiana dengan NIM 2203020069. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peranan teknologi informasi dalam mendukung perkembangan industri pariwisata dan strategi pemasaran etourism. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Ayu Utari Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah. Baik, langsung saja kita ke penjelasan mengenai peranan teknologi informasi dalam mendukung perkembangan industri pariwisata dan strategi pemasaran etourism. Nah, yang pertama, apa itu etourism? Etourism adalah pemanfaatan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan pariwisata, seperti membantu perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata untuk meningkatkan proses bisnis media digital, serta meningkatkan proses knowledge sharing. Mengapa kita perlu menggunakan teknologi? Karena adanya teknologi baru yang terus dikembangkan serta naiknya literasi digital masyarakat membuat perkembangan teknologi industri pariwisata berkembang semakin pesat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap pemanfaatan teknologi saat berwisata. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Saat seseorang berencana melakukan perjalanan wisata, reservasi tiket pesawat hingga mencari penginapan atau hotel sudah bisa melalui reservasi online. Penerapan teknologi digital dalam bidang pariwisata ini menghadirkan aplikasi penunjang akomodasi yang sangat memberikan kemudahan kepada para wisatawan untuk melakukan pemesanan tiket maupun tempat menginap. Selanjutnya yang kedua itu saat dalam perjalanan atau on the road. Saat sedang dalam perjalanan wisata, pemanfaatan teknologi akan memberikan sangat banyak kemudahan karena teknologi merupakan pemandu terbaik dalam melakukan perjalanan wisata. Mulai dari mencari informasi mengenai tempat wisata yang ingin dikunjungi, cara menuju ke destinasi tourism, tempat makan khas suatu daerah wisata, hingga tempat belanja oleh-oleh bisa dicari dengan mudah melalui media sosial. Yang ketiga yaitu setelah perjalanan atau post-trip. Karena zaman yang serba menggunakan teknologi, maka sudah menjadi kebiasaan sehari-hari di masyarakat untuk memposting dan membagikan setiap momen yang didapatkan, termasuk momen saat melakukan perjalanan wisata. Secara tidak langsung, dengan membagikan momen tersebut pada media sosial akan memberitahukan orang banyak mengenai destinasi wisata yang kita kunjungi tersebut, serta tidak menutup kemungkinan akan menarik minat seseorang untuk melakukan perjalanan wisata ke tempat itu juga. Nah, selanjutnya pengaruh teknologi pada perkembangan industri pariwisata. Sektor pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor yang paling memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian negara. Berikut ini adalah beberapa pengaruh dari teknologi informasi dalam perkembangan industri pariwisata yang sudah kita rasakan sendiri manfaatnya di Indonesia. Yang pertama yaitu pemasaran online, kedua pemesanan online, aplikasi digital, peta digital dan navigasi. Selanjutnya pemandu wisata virtual dan keamanan dan privasi. Langsung saja ke penjelasan yang pertama yaitu pemasaran online. Internet dan media sosial telah menjadi alat utama dalam mempromosikan destinasi pariwisata di Indonesia. Menggunakan Google My Business, kampanye digital, video promosi, dan konten yang menarik memungkinkan promosi yang lebih luas dan lebih efektif kepada wisatawan potensial. Yang kedua yaitu pemesanan online. Situs web perjalanan dan aplikasi pemesanan telah mempermudah wisatawan dalam merencanakan dan memesan perjalanan yang mereka inginkan. Misalnya pemesanan tiket pesawat, akomodasi, dan tiket masuk ke tempat-tempat wisata. Yang ketiga yaitu aplikasi wisata. Saat ini sudah banyak ada aplikasi perjalanan yang telah berkembang di Indonesia, termasuk aplikasi perjalanan untuk mencari tempat makan.
transportasi, dan panduan wisata. Hal ini membantu wisatawan untuk menjelajahi Indonesia dengan lebih nyaman dan efisien. Yang keempat, peta digital dan navigasi. Aplikasi peta digital dan navigasi seperti Google Maps membantu wisatawan untuk menavigasi dengan mudah di dalam kota atau saat menjelajahi tempat-tempat wisata di daerah terpencil di Indonesia. Selanjutnya itu pemandu wisata virtual atau VR. Teknologi seperti augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR digunakan dalam promosi pariwisata dan pemandu wisata virtual, memberikan pengalaman mendalam kepada wisatawan sebelum mereka benar-benar mengunjungi tempat wisata tujuan mereka. Yang keenam, ada keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi data dari wisatawan sangat perlu untuk diamankan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang mengatasnamakan nama wisatawan, pengguna teknologi yang berkaitan dengan e-tourism. Jadi keamanan data dan wisatawan dan perlindungan jaringan harus diutamakan. Nah, selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif teknologi dalam industri pariwisata. Yang pertama yaitu dampak positif, yang terdiri dari yang pertama, dapat melakukan komunikasi dengan luas tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Dengan adanya internet, kita dimudahkan dalam memberikan informasi mengenai wisata kepada orang di seluruh dunia. Yang kedua yaitu akses yang mudah. Jika kita ingin mengunjungi suatu tempat wisata, sebelum itu kita bisa mengaksesnya terlebih dahulu dengan sangat mudah, bahkan dari rumah bisa melihat-lihat terlebih dahulu, atau memesan tiket dari rumah langsung. Yang ketiga, itu menyediakan informasi yang detail. Tanpa bertanya banyak, kita bisa mengetahui dengan jelas mengenai harga, lokasi, informasi sekitar, cuaca, atraksi, event secara interaktif dan up-to-date. Selanjutnya itu melawan bad publicity tentang Indonesia. Mungkin ada beberapa berita yang beredar mengenai Indonesia yang dianggap tempat yang kotor dan banyak ada kerusuhan yang membuat wisatawan takut untuk berkunjung ke Indonesia. Dan hal itu harus kita sanggah. Selanjutnya itu dampak negatifnya. Yang pertama, kurangnya akses internet yang ada dalam suatu daerah merupakan salah satu hambatan dalam pemanfaatan teknologi, ditambah lagi dengan kurangnya peralatan komputer dan jaringan yang kurang memadai. Kemudian yang kedua, secara non-teknis, kesulitan ada pada ketersediaan data atau konten. Pada Dinas Pariwisata membutuhkan kerjasama dan keterbukaan dari setiap bidang dan seksi yang ada, sehingga data dapat terintegrasi dengan baik. Yang ketiga, kemampuan SDM yang relatif masih rata-rata. Kemampuan SDM yang masih belum banyak mengetahui tentang teknologi yang lebih detail dan mahir, khususnya penguasaan jaringan komputer dan internet. Dan yang terakhir yaitu pariwisata berbasis TI belum menjadi minded dari pimpinan daerah, yang dimana pada beberapa daerah, dinas pariwisata masih dianggap dinas yang kering dan dihindari oleh para pejabat. Nah, selanjutnya yaitu mengenai strategi pemasaran dari e-tourism. Saat ini sudah banyak terdapat produk-produk e-tourism yang ada di Indonesia yang secara tidak langsung memberikan banyak kemudahan bagi wisatawan yang ingin berwisata ke tempat wisata yang ada di Indonesia. Strategi pemasaran digital yang umum digunakan pada setiap produk e-tourism antara lain, yang pertama mengoptimalkan Google My Business. Yang kedua, mengoptimalkan pembuatan konten di website, mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk promosi, menjalin kemitraan, dan menjamin keamanan dan privasi. Yang pertama itu mengoptimalkan penggunaan Google My Business. Google My Business merupakan layanan Google yang dapat digunakan untuk mengelola tampilan bisnis di halaman pencarian Google, serta Google Maps. Penggunaan Google My Business ini bertujuan untuk memberitahukan kepada pelanggan mengenai informasi bisnis e-tourism saat pelanggan mencarinya lewat Google. Selain itu, Google juga memungkinkan produk e-tourism yang kita miliki bisa mendapatkan review atau ulasan dari pelanggan.
Ulasan yang baik akan memberikan dampak yang positif dan akan semakin menarik pelanggan untuk menggunakan produk e-tourism yang kita miliki. Selain itu, meningkatkan peringkat situs web mengenai produk e-tourism di hasil pencarian Google juga sangat penting dilakukan. Ini dapat mencakup pengoptimalan kata kunci terkait, pengembangan konten berkualitas, dan pengoptimalan struktur situs web untuk SEO atau SEO. Nah, yang kedua yaitu membuat dan mengoptimalkan konten di website. Penggunaan website bukan hanya harus responsif dan cepat diakses, tetapi harus memiliki literasi maupun cerita yang informatif, kaya, dan kuat. Karena selain wujud fisik dari destinasi wisata atau pelayanan dari produk e-tourism untuk meningkatkan daya tarik pelanggan, sangat perlu untuk dilakukan pengembangan mengenai bagaimana cara kita menuangkan informasi mengenai produk kita pada website. Karena di zaman yang maju ini model penyampaian lebih disukai dan lebih diperhatikan oleh pengguna media sosial. Maka dari itu, sebagai strategi pemasaran, kita perlu memperkuat narasi saat menyampaikan produk e-tourism kita pada website. Nah, selanjutnya yaitu mengoptimalkan konten promosi di media sosial. Platform media sosial yang paling efektif digunakan sebagai media promosi yang penggunaannya bisa dibilang banyak, yaitu diantaranya Facebook, Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Strategi pemasaran dari produk e-tourism akan sangat berpengaruh jika dilakukan promosi melalui media sosial tersebut dengan menggunakan konten-konten yang menarik agar pelanggan berminat untuk menggunakan pelayanan dari produk e-tourism yang dikelola. Pada konten promosi yang dibuat, alangkah bagusnya jika kita juga membuat konten mengenai penilaian atau review pelanggan dari produk kita agar pelanggan bisa berbagi pengalaman menariknya saat menggunakan produk e-tourism kita. Nah, selanjutnya yaitu menjalin kemitraan. Di dunia pariwisata, kolaborasi antar sektor sangat diperlukan agar usaha berkelanjutan bisa tetap berjalan. Maka di sini perlunya untuk menjalin kemitraan yang erat antar produk e-tourism yang memiliki keterkaitan seperti misalnya e-hotel dengan e-tours. Karena sudah pasti saat melakukan perjalanan wisatawan akan mencari tempat menginap yang digunakan untuk beristirahat sebelum besok melanjutkan lagi perjalanan wisatanya. Maka dari itu, kemitraan ini bisa digunakan sebagai salah satu strategi pemasaran dari produk e-tourism. Selanjutnya yaitu menjamin keamanan dan privasi. Strategi pemasaran dari produk e-tourism selanjutnya yaitu kita perlu meyakinkan pelanggan bahwa kita sepenuhnya memprioritaskan keamanan data dan privasi dari pelanggan terjaga. Karena banyaknya ada motif kejahatan yang menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk hal-hal yang merugikan. Jadi, jika keamanan data dan privasi terjaga, maka pelanggan akan percaya untuk menggunakan produk e-tourism dari kita. Nah, adapun produk-produk e-tourism yang umum digunakan diantaranya yaitu yang pertama adalah e-hotel, merupakan sistem layanan di bidang perhotelan atau akomodasi yang memanfaatkan media teknologi atau platform digital yang digunakan untuk operasionalnya, guna memudahkan tamu untuk mencari informasi dan melakukan reservasi secara online. Selanjutnya ada e-resto. E-resto adalah sebuah restoran atau sebuah tempat menjual makanan dan minuman yang fokus pada penggunaan teknologi digital untuk mengelola operasionalnya dan melayani pelanggan melalui platform online, aplikasi seluler, dan media teknologi lainnya. Selanjutnya ada e-car rentals, yaitu layanan yang menyewakan mobil elektrik atau e-mobil yang dapat disewa oleh pelanggan untuk digunakan dalam jangka waktu sementara.
Selanjutnya ada e-tours, yaitu produk pariwisata yang menyediakan layanan untuk perjalanan wisata yang dikelola melalui media platform digital atau layanan online. E-tours ini merupakan gabungan dari teknologi digital dengan industri perjalanan dan pariwisata. Selanjutnya ada online travel agent, yaitu perusahaan atau platform yang beroperasi secara online dengan menyediakan layanan pemesanan dan penjualan jasa perjalanan dan akomodasi kepada pelanggan. Selanjutnya yang terakhir yaitu travel blog. Travel blog adalah blog atau situs web yang berisikan pengalaman seseorang yang dibagikan melalui cerita dalam bentuk tulisan, foto, dan informasi seputar perjalanan yang dikelola oleh individu yang dikenal sebagai travel blogger, yang secara teratur melakukan perjalanan dan membagikan pengalaman mereka mengenai cerita perjalanan, destinasi wisata, tips perjalanan, bahkan ulasan akomodasi. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Di tengah kemajuan teknologi yang makin pesat, di bidang industri pariwisata juga sangat diuntungkan dengan adanya teknologi informasi ini. Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang melimpah, yang menjadi modal usaha untuk meningkatkan daya saing dalam bidang pariwisata. Sehingga pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian negara. Dengan mengembangkan strategi pemasaran dari produk-produk e-tourism, akan membuat pariwisata Indonesia semakin baik dan akan semakin dikenal sampai ke mancanegara. Karena pengaruh teknologi ini sendiri akan membawa pariwisata Indonesia ke arah yang semakin maju dengan segala keunggulan dan kemudahan yang ditawarkan oleh produk-produk e-tourism. Nah, sekian tadi sedikit penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.